Halo, ketemu lagi. Selamat pagi juga, salam rahayu. Juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman yang muslim ya. Oke, di depan kita ada main switch atau kita sebut kunci kontak. Dan yang di bawahnya adalah saklar lampu, jadi kontrol yang untuk menggerakkan semua kelistrikan, hampir semua kelistrikan di sepeda motor. Oke, kita akan unboxing dulu, ini masih baru. Saya ambil ini, buka dulu. Ya, sambil membuka tentunya terima kasih yang sudah bergabung. Ya, ini hanya untuk menambah pengetahuan kita saja, dimana nanti dalam keadaan terjepit ataupun ya ini dipakai untuk referensi ataupun dipakai untuk menambah pengetahuan sedikit lah. Itu untuk teman-teman yang suka mempelajari, juga siswa-siswa dari sekolah otomotif yang berkecimpung di bidang sepeda motor. Sulit. Kita akan gunting di sini. Oke, kita singkirin dulu. Juga kita singkirkan yang ini. Ini sebuah kunci kontak, kebetulan ini punya Win, sepeda motor Win. Tapi semuanya itu sebetulnya sama pada prinsipnya, adalah menyambung dan memutus arus dari aki ataupun menyambung dari koil cas ya untuk CDI, koil cas untuk CDI ke body. Jadi di sini sudah tentu kalau main switch ada 4 kabel. Kalau yang motor sekarang itu berhubung dia menggunakan pengapiannya menggunakan aki atau disebut pengapian menggunakan aki, itu adalah cuman 2 kuncinya. Kabelnya cuman 2 aja. 2 aja. Ini dari aki, karena Honda sepeda motor Win, dia outputnya pasti akan berwarna hitam. Jadi hitam ini adalah positif keluaran dari kunci kontak. Terus yang hijau ini adalah body atau negatif dari aki, dan sedangkan yang coret hitam ini, hitam coret putih ini menuju ke input dari koil cas yang menuju ke CDI. Nah, begitu kita kunci, kita masukkan, nah, posisinya seperti ini, dan kita kunci. Nah, ini yang menyambung adalah merah dengan hitam. Bila kita matikan, yang nyambung adalah hijau sama hitam garis putih. Begitu. Jadi pada waktu hidup dia akan tegangan ataupun arus itu akan melewati dari asalnya dari aki merah ini kembali ke hitam. Sedangkan kalau kita matikan itu dari ini koil cas yang dia akan mengeluarkan tegangan dikirim ke CDI itu dibodikan, jadi mesinnya langsung mati karena tegangan yang atau arus yang masuk ke CDI itu akan hilang karena masuk ke bodi. Seperti itu. Coba kita cek ya apakah benar.
Kita ambil alat dulu. Pakai suara aja, jadi bisa merah sama hitam. Oke, merah sama hitam. Oke, kita coba. Sulit. Nah, oke kan? Bila hidup, dia akan menyambung. Itu yang merah sama hitam. Sekarang yang hijau ini body ya. Body sama, nah ini udah dalam posisi mati, dia sudah nyambung. Jadi coil charge-nya arusnya akan dibuang ke body sehingga mesinnya tidak akan hidup. Nah begitu. Oke, kita singkirkan dulu untuk alatnya supaya tidak mengganggu. Nah, kerusakan-kerusakan yang timbul karena kunci, jadi troubleshoot-nya, kunci bisa rusak, itu di dalamnya cuman ada semacam lempeng tembaga dengan kontak juga dari tembaga, itu cuman geser-geser aja. Jadi harus dicek dulu menggunakan AVO yang seperti tadi, sehingga kita tahu, oh di kontak kok nggak mau nyala dan lain sebagainya. Kalau tegangan yang di merah sudah ada dan hitamnya itu tidak keluar, seperti itu. Dan mungkin juga bisa terbalik, bisa nyala mesin tapi tidak bisa dimatikan. Nah ini kita kadang harus ngecek apakah kabel hijau ini dengan hitam garis putih ini begitu dimatikan akan nyambung atau tidak. Seperti itu untuk kunci kontak atau main switch. Oke, ini saya kira cukup ya untuk pembahasan main switch-nya. Karena simple, cuman 4 kabel saja. Jauh lebih simple lagi yang menggunakan pengapian aki, dia cuma 2. Berarti merah sama hitam saja. Seperti itu teman-teman. Jadi semoga ini bisa masuk ya. Oke, kita berpindah ke holder. Soalnya berkaitan. Ini akan saya sambung terus videonya yang berkaitan. Karena nanti kalau dijeda, nah itu yang jadi masalah kemana gitu loh. Jadi lebih baiknya saya sambung. Oke, kita ambil dulu yang saklar lampu ini. Ini kebetulan milik Shogun. Yang kiri itu banyak, hampir 90% itu pakai yang kiri. Yang kanan itu cuman adanya switch starter, switch double starter. Penampakannya seperti ini. Kita buang, kita minggirkan dulu. Nah, yang tidak ada adalah double starter. Jadi bel, klakson, horn, cuk, tuas cuk yang nyambung ke karburator, sen kiri dan kanan, lampu rating, turn right or turn left. Oke, seperti itu. Terus saklar untuk matikan lampu depan dan ini lampu depan. Kalau di motor yang terbaru sudah tidak ada, langsung nyala karena itu ada aturan, harus dinyalakan terus.
khususnya untuk motor. Dan ini adalah dim dan on. Jadi begitu masuk dia akan lurus lampu lampu atas dim ke atas. Jadi lampu jauh agak lebih terang, dan begitu kita lepas dia adalah on untuk lampu bawah supaya tidak menyilaukan pengendara di depan kita. Jadi kalau kita sebagai orang ketimuran yang sopan dan lain sebagainya juga tidak suka orang lain menderita, itu ya kalau jalan pada umumnya pakailah yang on saja, jangan didim. Nanti yang berlawanan arah dengan kita itu akan sakit mata. Ya kalau iya dia bisa melihat, kalau enggak itu bisa nabrak kita juga atau orang lain. Jadi hal seperti itu akan membahayakan diri kita maupun orang lain juga. Jadi sekiranya jangan merugikan lah. Seperti itu, kita bongkar dulu. Dalamnya sebetulnya nggak ada apa-apanya. Jadi kalau ini saya kira untuk dibenahin sudah sulit. Jadi ya berhubung kayaknya sekali pakai begitu teman-teman atau siswa dari sekolah itu untuk membongkar dalamnya, nah, itu seperti itu aja, tidak ada apa-apanya. Nah ini dia semacam switch aja. Nah itu kayak barang elektronik, dia nyambung kiri dan kanan. Yang ini nyambung kabel coklat dan kuning juga, itu yang warna biru muda tuh. Nah jadi kalau sudah aus ya sudah terpaksa buang seininya, enggak lagi didandanin. Kalau didandanin bisa pun ya akan enggak bertahan lama. Bentar aja sudah rusak lagi. Karena ya udah aus. Kita cetek setiap harinya, maka dia juga mengalami keausan. Nah, dalamnya sama juga, cuman jadi logam yang bergeser kiri dan kanan gitu. Jadi kerusakan ini mohon maaf batuk-batuk. Nah, apakah sih yang menyebabkan kerusakan di sini? Itu 99,99% bukan karena dicetek-cetek, tapi karena air. Air yang masuk di sini karena dicuci atau kehujanan masuk lewat sini, sehingga dia pelumasnya akan pergi. Soalnya berat jenisnya kalah sama air, dia akan terangkat dan turun ke bawah, dibuang. Ada lubangnya di situ biasanya. Ada lubangnya sehingga air nggak ngumpul di sini, dia akan buang ke bawah. Tapi pelumasnya akan ikut terbuang. Nah itu bolongannya. Nah itu. Kalau airnya sampai tergenang di sini, nah itu yang bahaya. Seperti itu. Sebetulnya tidak akan kemana-mana ya, soalnya hanya 12 volt ya, tapi akan merusak, akan korosif ataupun apa disebutnya ya, orang kampung ngomong itu nayeng. Nah itu berkarat, dan akhirnya dia switchnya sudah tidak mau menghantar, juga berat sekali berhubung terjadi berkarat di mana-mana, dan akhirnya saling mengganjal. Sering-sering juga plastiknya jadi patah kalau kita paksa-paksa seperti itu ya, yang gerak-gerak itu. Nah seperti itu. Itulah ini main control ya yang ada di tangan kiri. Jadi untuk menggerakkan ini klakson, untuk menggerakkan sen, terus menggerakkan lampu-lampu, kebanyakan yang itu. Kalau yang di sebelah kanan isinya cuman untuk gas sama tambahan double starter yang pada konten kemarin itu akhirnya mengarah ke yang dinamakan switch starter atau bendik ya. Itu saja. Jadi
Jalan terus. Begitu. Semoga cukup jelas. Nah, kalaupun mau ngetes pakai AVO ya silahkan. Jadi, ntar ini tambahan aja ya, sekilas saja. Kalau mau ngetes pakai AVO, nah itu Anda perhatikan jalurnya kemana, masuknya apa, nanti terpisah sendiri-sendiri di ujung soket. Di ujung soket ini yang masuk ke dari aki, dari klakson, dari lampu sen, dari lampu depan dan lain sebagainya, ini akan masuk ke sini. Dan yang sedangkan yang ini adalah ke speedometer. Speedometer itu cukup nyalakan itu yang kuning bila kiri bila kita belok kiri, dan kuning yang ke kanan bila belok ke kanan dan lain sebagainya, itu akan mengarah ke dalam speedometer lewatnya sini. Dan dari speedometer ada dua lagi, yaitu yang kemarin dari kontrol bensin, juga nggak ada ya, cuman itu aja. Kalau yang lampu dari mesin untuk mengetahui itu masuk gigi berapa, 1, 2, 3, 4 itu yang masuk ke speedometer. Oke teman-teman, kita kembalikan dulu. Begitulah isinya holder ataupun main switch, control switch. Bautnya di mana? Oh, di situ. Oke ya, berhubung ini ya konten santai aja. Nah, jadi kita nggak buru-buru. Oke, kita jadi ini di stang setir yang sebelah sini. Jadi kita handlingnya gampang. Cetik belok kiri, cetik belok kanan, gitu ya. Terus ada delman di depan, iki. Nah, mungkin kalau malam lampunya, kalau siang sekarang harus dinyalakan ya. Jadi ini kayaknya lebih awet nanti, nggak main-main ini lagi. Oh, gelap yang jauh, kita dim. Kalau sudah cukup, kita kembalikan lagi. Begitu. Kita kembalikan bautnya. Kalau sudah nancep ya di stang setir yang sebelah kiri, maka kita kencengin lagi dan bisa dicoba untuk yang ke lampu-lampu. Misalkan sudah kita kencengin, sudah kita pasang, nah kita coba gimana bunyi semua, sennya kiri kanan oke, sini oke, lampunya oke, berarti masalah sudah selesai. Seperti itu teman-teman. Anak-anak SMK juga barangkali yang membutuhkan satu pengetahuan untuk dalamnya ini. Oke, matur nuwun yang sudah subscribe, sudah komen, juga berharap demi bertumbuhnya channel ini untuk di-share ke teman-teman yang lain. Semoga bisa membantu. Akhir kata, matur nuwun, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.